Kali ini aku mau ngasih tahu rute jalan menuju Boci Telerlenje. Aku mulai dari Pangkalan 2 tadi, lebih tepatnya dari SDN Cikiwul ya. Kondisi jalannya pas di depan sih lebar banget ya, jalannya juga bagus ya aspalnya. Pas di depan ya, pokoknya dari jalan Pangkalan 2 itu kebanyakan jalannya lurus saja dan tinggal ikutin jalan aja ya. Ini di perempatan apa aku nggak tahu namanya ya, pokoknya ada perempatan. Lurus aja terus ikutin jalan utama ini tuh, jalannya lebar banget ya, bisa muat 4 mobil kali ya pas di luar ini ya. Nanti sih di dalam jalannya jadi agak lebih kecil ya, tapi masih muat ke untuk 2 mobil dan 1 motor gitu ya. Kondisi jalannya itu menurut aku pribadi 70% bagus ya, sisanya itu ya nanti kalian lihat aja sendiri ya. Dibilang jelek enggak, namun di beberapa spot-spot tertentu itu banyak lubang dan gimana ya, agak seram juga sih kadang-kadang lubangnya itu pas di tikungannya nggak kelihatan. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali kesini, hati-hati di jalan dan jangan terlalu ngebut ya, karena lubangnya itu banyak sekali yang di tikungan yang nggak kalian sangka gitu ya. Takutnya kaget masuk lubang jatuh nanti kan. Tadi sih di depan banyak gitu ya, banyak mobil-mobil gede ya. Dan kalau udah ada mobil yang gede di depan kalian itu susah sekali ya buat disalipnya. Tuh, sepanjang jalan nanti jalannya akan selebar ini ya. Tadi kan di depan lebar banget jalannya, makin di sini udah tinggal segini jalannya ya, segini terus jalannya. Bukan. Di sini juga banyak tikungan ya, jadi hati-hati tuh. Ini kayak di depan aku tikungan jalannya agak lobang-lobang tuh kan. Aku nyebutnya sih tikungan Cilukba ya, karena nggak kelihatan tiba-tiba ada lobang aja. Kalau kalian ngebut-ngebut kan tuh bahaya tuh ya, bisa masuk lubang. Apalagi sampai kelempar ke arah berlainan kan berbahaya sekali. Nikung lagi pelan-pelan. Aku juga nggak tahu jalannya, jadi sambil ngeraba-ngeraba dan juga pelan-pelan aja tuh. Tuh banyak tambalan sini, banyak lubang-lubang lagi tuh. Tuh kan di tikungannya banyak lubang kan, seperti yang aku bilang itu. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati ya. Di depan aku ada orang bawa sepeda tuh, buat anaknya mungkin ya. Di depannya ada mobil box lagi. Susah mau nyalipnya juga, banyak tikungan, serem, jadi ya ngalah aja dah. Pokoknya kita lurus terus ya, ikutin jalan yang gedenya aja gitu ya, nggak usah belok-belok, ikutin jalan yang gede aja. Ini aku mau nyalip juga susah tuh, nanti ada tikungan lagi tuh, udah nikung lagi kan, tuh dibelokan ada jalan rusak lagi kan. Hati-hati, sekali lagi aku ingetin ya. Entah kenapa ya banyak sekali jalan lubang di mana posisinya dibelokan lagi kan, bikin kaget aja gitu. Ini lagi-lagi nikung tuh, jalannya juga ada lubang-lubang ya tuh, ini juga lubang lagi tuh. Dari tadi itu mobil box susah banget aku salipnya, jadi aku ikutin aja terus ya di jalan di belakang mobil box itu. Yang lain juga pada antri tuh motor-motornya. Ini udah nikung lagi tuh, jalannya udah mulai agak rusak-rusak lagi di tiap tikungannya. Nikung lagi, hati-hati. Ini udah tikungan lagi, ada jalan rusak lagi biasanya tuh kan, jalannya rusak lagi kan di tikungan kan. Hati-hati, sekali lagi aku ingetin, hati-hati, jangan terlalu ngebut-ngebut, takutnya masuk lubang dan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi sabar-sabar aja di jalan, kan niatnya mau wisata kuliner, makan-makan, jangan sampai mau ke tempat makan jadi masuknya ke rumah sakit kan. Oh ya, di apa tadi ya, aku lupa tadi mau ngomong apa ya. Aduh, lupa banget lagi aku.
Ya jalannya masih macet ya, sabar aja terus. Sebenarnya sih dari pas masuk dari Jalan Raya Narogong itu buat sampai ke Bociteler Lenjehnya itu nggak terlalu jauh ya, 4 kiloan ya. Atau kalau berdasarkan menitnya itu kurang lebih 10 sampai 12 menit ya. Masih ada mobil box di depan, susah sekali disalipnya. Wow, di sini jalannya udah mulai banyak lubang ya. Banyak lubang, bagus lagi, banyak lubang, bagus lagi, begitu aja terus kondisi jalannya. Di sini juga banyak sekali mobil-mobil gede, mobil box, truk, ada mobil sampah juga kadang-kadang. Jadi hati-hati di jalan. Oh ya, kemarin pas aku kesini, aku itu nyasar sebenarnya ya. Jadi bagi kalian yang mau kesini, aku saranin apa sih? Pakai settingan Google Maps kalian, pakai settingan yang mobil ya. Jangan pakai settingan yang motor seperti yang aku gunain ya. Aku dikasih rute sama Google Maps itu rute yang paling cepat sih menurut dia. Namun ternyata aku disasarin masuk ke jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Pakai motor sih bisa, cuman agak gimana gitu ya jalannya. Nanti aku kasih tahu di mana aku nyasar dan di mana kalian harus beloknya gitu ya. Ini ada kali kecil di bawahnya. Tuh jalannya lubang lagi ya, hati-hati. Pokoknya gampangnya itu kalau kalian masuk dari Pangkalan 2 lurus terus aja, nanti sampai ketemu pom bensin pertama. Kalau kalian udah ketemu pom bensin, nggak jauh dari pom bensin itu di sebelah kanan ada komplek dan kalian belok aja ke komplek itu. Masuk ke komplek itu lurus mentok, belok kanan. Lalu kalian akan melihat petunjuk arah untuk menuju ke lokasi Bociteler Lenjeh. Ini macet ada apa ya? Ternyata ini macet itu mau masuk ke pom bensin. Tuh ini ada pom bensin. Nggak jauh dari pom bensin ini kalian ambil ke kanan. Namun aku disasarin sama Google Maps, bukan nyasar sih, mungkin kurang bagus aja jalannya ya. Ingat ya, sekali lagi patokannya itu begitu kalian ketemu pom bensin nggak jauh dari pom bensin, kalian belok kanan masuk ke dalam komplek. Udah dikit lagi ya masuk ke kompleknya. Mana nih kompleknya? Nah ini dia, kalian masuk ke komplek yang sebelah kanan itu ya harusnya. Namun karena aku nggak tahu, aku ngikutin Google Maps aja, ngikutin rute yang tercepat. Aku disuruh beloknya itu ke sini nih. Dan ternyata ini tuh di depan tuh jalannya jalan apa ya, jalan setapak gitu ya. Nanti kalian lihat sendiri deh. Di sini aku nggak mikir bakal masuk ke jalan kecil banget ya, karena ini kan kataku wah komplek nih, jalannya pasti ya gede lah, seenggaknya bisa masuk mobil gitu ya. Di sini perasaan udah mulai agak aneh ya. Kok berasa jalan buntu di ujung jalan ini gitu kan ya. Tuh habis ya, kayak kebun gitu ya. Dan nanya ke orang ternyata bisa sih motor lewat sini. Wah, di pikiran aku nih jangan sampai jalan buntu aja nih, atau ujungnya di rumah orang gitu kan. Ya kan malu juga nanti kalau tiba-tiba masuk ke pekarangan atau halaman rumah orang gitu ya. Tuh ini udah jalan setapak nih, tinggal motor sih bisa tuh. Aku takutnya jalan buntu aja tuh. Tuh ini udah, wah, udah kayak pasti nyasar nih aku. Ternyata jalan tanah begini dan bisa. Tuh, aduh, malu juga sih nyasar ke sini ya. Dan di ujungnya baru deh aku ketemu jalan aspal lagi.
Akhirnya ketemu aspal lagi. Di sini udah deket sih, udah mau sampai lokasi Bocil Range ya. Ya mungkin kalau aku nggak lewat jalan tanah tadi dan nggak nyasar sih bisa lebih cepet ya. Jadi sekali lagi aku ingetin buat kalian, kalau kalian mau ke Bocil Range, ubah settingan Google Maps kalian, pakai settingan mobil ya, jangan pakai settingan motor, biar nggak diarahin seperti jalan yang aku lalui ini. Nggak harus pakai settingan mobil pas udah gini, kalian atau enggak kalian pakai settingan mobilnya pas udah di sekitar jalan Pangkalan 2 aja kali ya, kalau udah mau deket-deket. Kalau kalian dari rumah sih pakai settingan motor nggak apa-apa gitu ya, biar nggak disasarin kayak yang aku alami di video ini. Semoga kalian yang nonton video ini nggak nyasar ya, cukup aku saja yang disasarin. Dan ya buat jadi pelajaran buat aku sendiri dan buat kalian yang mau ke sini jangan sampai nyasar ya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian tidak nyasar dan selamat berwisata kuliner di Bocil Range ya. Oh ya, Bocil Range ini dia tutup di hari Selasa ya. Dia Selasa tutup, bukanya itu hari Rabu sampai hari Senin. Jam bukanya itu dari jam setengah 9 sampai jam 10 apa jam berapa gitu ya, aku lupa deh. Ini lokasinya di sebelah kanan aku ya tuh, Bocil Range. Bukanya Rabu sampai Senin, Selasa tutup. Terima kasih.